Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Hari ini para menteri, calon wakil menteri, dan juga calon kepala badan itu eh, mendapat pembekalan dari Pak Prabowo ya. Dan tapi ada yang menarik nih, Bung Rocky. Ini mungkin latar belakangnya karena Pak Prabowo tentara ya, jenderal gitu. Eh, jadi caranya membuat kabinetnya disiplin, kompak dan siap kerja itu mereka itu sekarang dipelonco di Lembah Tidar. Ini tetap tempat pendidikan para calon perwira TNI di Akmil. Ini tempat Pak Prabowo dulu belajar ya. Setelah selesai pembekalan ini dilakukan setelah selesai pembekalan di Hambalang itu lebih dari 100 orang menteri dan calon menteri ya tepatnya calon wamen dan kepala badan itu langsung terbang ke Magelang. Oh ya, tentu saya setuju kalau menteri-menteri Pak Prabowo itu dibawa ke lembah tidar lalu disuruh push up di situ tuh. Atau jangan sekedar di lembahnya, ke bukitnya itu kan bisa lari maraton pendek-pendek 1,5 jam untuk menurunkan obesitas dan membuat para menteri itu tangguh. Tetapi selalu ada semacam sebut aja semacam apa namanya, kalau anak mahasiswa bikin pelonco-peloncoan gitu, selalu ada happening art. Nah, kita mau lihat sebetulnya fungsi happening art ini untuk memastikan apakah dengan kekompakan secara fisik maka juga ada kekompakan secara konseptual, kekompakan secara teoritikal. Karena kabinet itu kan mesti disusun dengan satu paradigma yang terukur dan bahkan hanya boleh dengan satu paradigma itu. Nah, itu yang mestinya kita lihat, yang nggak mungkin itu diselesaikan melalui panjat tebing, angkat besi, hiking. Jadi tetap kita ingin tahu apa sebetulnya desain dasar dari kabinet itu. Jadi yang harus disatukan adalah konsepnya. Yang tentu Pak Prabowo tahu konsepnya, tetapi departemen teknis atau menteri-menteri teknis itu kan sangat sulit untuk memahami apa sebetulnya inti dari kebijakan makroekonomi Pak Prabowo, apa yang mau dicapai dengan sistem pertahanan semesta, apa yang tidak dihasilkan dengan kebijakan di Papua. Kan semua itu tidak sekedar disempurnakan melalui apa yang disebut sebagai kembali ke lembah tidar itu untuk memperoleh suasana disiplin. Bagus juga ada disiplin yang kita sebut disiplin Spartan, karena rakyat Spartan itu di zaman abad-abad 300 sebelum Masehi itu selalu didesain untuk jadi tentara, didesain untuk pertahanan kota. Sementara Athena didesain untuk jadi pemikir. Jadi kalau kita baca, mentalmu Spartan gitu ya, artinya kukuh secara fisik. Oh, mentalmu Athenian, oh itu artinya ada konsep di kepalanya. Nah, kita mau coba lihat bagaimana kondisi Spartan itu bisa dengan sendirinya menghasilkan konsep Athenian di dalam upaya untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi pusat perhatian publik hari ini. Itu menunggu para menteri pulang dari Gunung Tidar, Lembah Tidar itu kepalanya dipelontos sebagai penanda bahwa inisiasi udah jadi. Itu kan itu semacam orang Prancis bilang rite de passage, itu satu ritus untuk memulai sesuatu dengan menyelesaikan apa yang harus dipastikan sebagai awal gitu. Jadi pasasenya itu dilewati dulu tuh. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan membawa para menteri itu ke Lembah Tidar untuk didisiplinkan. Dan kata disiplin itu datang dari kata disiplinus, artinya menjadi murid. Dan murid memang harus taat pada gurunya tuh. Ini pertanyaan saya yang langsung terlintas ya, apakah pola semacam ini akan berhasil membuat disiplin para menteri? Karena ini kan hanya dilakukan sesaat ya. Lain halnya kalau ini mungkin dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi ada semacam kurikulum khusus berkaitan dengan masalah kedisiplinan ini. Kita punya kesempatan untuk menilai kemudian setelah dari Lembah Tidar, apakah berubah cara berpikir atau cara bersikap. Itu akan ditentukan 100 hari pertama dari kabinet. Dan disiplin ini, pendisiplinan ini, atau disebut disciplinary society, ini istilahnya Michel Foucault,
untuk menunjukkan bagaimana tubuh itu didisiplinkan dan masyarakat akhirnya juga didisiplinkan dengan sistem pembentukan ideologi. Jadi kita melihat kalau misalnya bayangin menteri siapa tuh yang menteri tenaga kerja misalnya, dia mesti didisiplinkan. Saya nggak tahu siapa menteri tenaga kerjanya Pak Prabowo nanti. Didisiplinkan di Tidar, lalu dia disiplinkan dirjennya, lalu dirjennya disiplinkan kepala dinasnya. Kan itu mesti begitu kan. Jadi tidak bisa sekedar menterinya didisiplinkan di Tidar. Jadi akan ada gelombang pendisiplinan. Nah ini yang kemudian akan membentuk disciplinary society. Jadi saya mulai pakai teori filsafat politik Michel Foucault misalnya. Jadi dimungkinkan juga untuk kita lihat bahwa ya setiap akhir pekan ada menteri-menteri yang dibawa ke Lembah Tidar untuk ditrain di situ secara Spartan, dan begitu pulang ke Jakarta akan terlihat bahwa dia berubah paradigmanya misalnya. Itu mesti ada hal yang bisa tangible, mesti terlihat supaya rakyat tahu bahwa oke, itu ada gunanya dan memang berguna didisiplinkan di Lembah Tidar tuh. Dan itu ya kalau yang basisnya APDN atau militer, dan ada banyak juga teman-teman yang masuk ke kabinet yang basisnya memang adalah militer, Akmil, Akpol atau IPDN yang memang udah terlatih untuk menghadapi tugas dengan memulai senam pagi itu. Tetapi yang datang dari swasta atau banyak juga yang dari artis yang mungkin juga perlu kita tonton nanti bagaimana tubuh para artis atau selebritas ini atau sosialita ini didisiplinkan di Lembah Tidar. Tentu ada kurikulum yang akan membedakan mereka, itu tidak mungkin ada kurikulum yang seragam di situ. Tetapi sekali lagi saya tertarik untuk melihat ide ini. Jadi seolah-olah ada kebutuhan untuk mengkompakkan kabinet dengan fasilitas pendisiplinan itu tuh. Apalagi yang diterangkan adalah dibawa ke Tidar. Tidar itu adalah tempat pendisiplinan tubuh seseorang yang ingin masuk di dalam komunitas militer, kan itu intinya tuh. Tapi ini adalah komunitas sipil dan kita nggak tahu bagaimana nanti kurikulumnya. Justru yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mendisiplinkan kabinet yang begitu besar. Ini lebih dari 100 orang ini, Bung Rocky, kalau dihitung dari sampai wamen dan kepala badan. Ini kan bukan hanya kedisiplinan dalam bentuk fisik yang harus dilakukan, tetapi yang menurut saya jauh lebih penting lagi itu adalah disiplin dalam anggaran, mengingat anggaran kita yang sangat ketat saat ini. Betul, mendisiplinkan sebuah kabinet dengan postur yang sangat besar juga itu makan waktu dan makan energi atau bahkan makan mental tuh, karena terlalu besar. Mungkin 40 ditambah dengan wakil menterinya bisa jadi 60-70 kabinetnya itu, dan Pak Prabowo mungkin nggak hafal lagi nama-namanya. Jadi begitu dipanggil satu-satu di dalam baris berbaris ya mesti menyahut kan, supaya komandan yang melatih itu tahu tuh siapa namanya. Jadi kita lihat bagaimana kalau kita bandingkan negara-negara mungkin Amerika tuh menterinya paling 10 satu lusin itu 12 orang paling menterinya tuh. Yang lain adalah ya tugas-tugas fungsional. Dan kita lihat Amerika negara yang sangat besar itu, tetapi menterinya itu sedikit aja. Dan APBD-nya tentu jauh lebih besar dari Indonesia, GDP per kapitanya juga sangat besar, tetapi menterinya sedikit, sangat efisien gitu. Karena yang hendak dilatih adalah kecepatan berpikir, bukan kecepatan lari pagi pasti kan. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana satu percobaan baru dari Pak Prabowo untuk mendisiplinkan tadi, tubuh didisiplinkan, perspektif juga bisa didisiplinkan. Itu pertanyaannya, bisa nggak perspektif didisiplinkan melalui baris berbaris pagi misalnya kan. Tapi sekali lagi ini semua satu sebut aja satu politainment, satu tontonan politik untuk ya ada hiburannya juga. Kita lihat bagaimana mereka akan mengendalikan negeri ini baris berbaris tuh, dan anak-anak mungkin akan jadi akan menonton itu, akan diwajibkan oleh guru-guru SD terutama untuk melihat bagaimana mereka yang bahkan sudah senior masih harus ikut baris berbaris. Jadi kita muliakan aja program ini supaya kita punya pandangan ke depan, dan mungkin ini semacam ilmu baru dalam manajemen kepemimpinan, yaitu dimulai dengan olahraga pagi. Dan dulu juga Pak Harto lakukan itu, tapi buat anak-anak SD itu yang berupaya untuk mengingat-ingat
keadaan revolusioner di awal supaya baris berbaris itu dimengerti sebagai bagian dari pembinaan mental bangsa tuh. Lain kalau negara komunis misalnya, di satu waktu saya bangun pagi di Vietnam dan tiba-tiba ada musik dipasang di depan pasar dan depan hotel, dan itu semua orang harus baris berbaris, harus tegak lurus dengan perintah yang ada di loudspeaker, karena di situ dinyanyikan lagu-lagu perjuangan Ho Chi Minh, termasuk pidato-pidato Ho Chi Minh. Ya mungkin juga kita perlu di dalam proses pembentukan mental bangsa di Tidar nanti pidato Bung Karno diucapkan keras-keras tentang kemandirian ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri, itu ganyang imperialisme, itu juga penting. Dan saya kira Pak Prabowo, saya usulkan kepada Pak Prabowo hal yang sama, supaya menteri-menteri ini mengerti bahwa Indonesia didirikan atas dasar anti kapitalisme, anti imperialisme itu, dan pro pada keadilan sosial. Dan ya nanti jadi panjang sumbangan kita. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa memimpin itu memerlukan perspektif pikiran, gagasan, bukan sekedar kekokohan fisik. Saya melihat apakah ini pertanyaan sih tepatnya apakah ini hanya semacam gimmick saja gitu ya. Kalau Anda kira-kira diminta membantu melatih mereka secara fisik, misalnya dengan naik gunung, hiking atau panjat tebing, gimana Bung Rocky? Apakah Anda setuju? Ya tentu saja saya mau juga ikut melatih teman-teman menteri ini, minimal untuk hiking, squat jam, walaupun squat jam itu sekarang dianggap sebagai berbahaya itu. Lalu mungkin panjat tebing tuh nanti saya ngomong dengan teman-teman di Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk kasih semacam rasa percaya diri. Kalau orang lagi menggantung di atas tebing itu percaya dirinya itu yang diuji, itu bukan sekedar kemampuan otot kaki atau jari-jari kaki dan tangan untuk meraih wall atau celah-celah ceruk-ceruk batu di dinding panjat tebing, tetapi kita bisa bikin juga latihan sebetulnya di mall-mall, di kafe-kafe yang sekarang kan wall itu, panjat tebing itu jadi semacam olahraga rekreasi itu. Nah, kelihatannya perlu ada kerjasama antara FPTI dengan kabinet supaya ada MOU agar ada pelatihan yang rutin. Dan ini bukan satir ya, tapi dimaksudkan supaya olahraga juga itu dimuliakan. Kan kabinet kadang-kala sekedar fokus pada 1-2 cabang olahraga, sementara cabang yang melatih leadership itu semacam panjat tebing itu sangat melatih leadership ya, dan sangat melatih kepekaan terhadap perubahan variabel sedikit aja. Angin meniup dari kiri ke kanan, cara kita meliupkan badan itu, pastikan bahwa orang yang menahan tali di bawah itu dia juga ada di dalam ekologi yang sama dengan yang lagi manjat tebing. Jadi semua itu juga ada filosofinya tuh. Nah, kabinet juga ada filosofi yang sama, yaitu bahwa kehati-hatian atau ketelitian dan austerity itu, apa istilahnya tuh ya, menghitung anggaran dengan cara yang betul-betul tepat supaya tidak ada boros anggaran, supaya tidak ada proyek-proyek lagi yang dibangun dengan gagah perkasa tapi akhirnya melantarkan rakyat. Tetapi satu hal juga mesti diingat, begitu kabinet membengkak, artinya pajak rakyat akan bertambah untuk membiayai kabinet. Jadi APBN kita terpaksa harus dipakai lagi dengan memajaki rakyat supaya menteri-menteri itu bisa kita gaji kan. Jadi sekali lagi, pembengkakan kabinet itu berkonsekuensi pada ditagihnya rakyat untuk bayar pajak lebih. Jadi saya kira itu satu hal yang harus kita perlihatkan, bahwa Anda jadi menteri dengan dasar kapasitas Anda, tetapi rakyat akan diminta untuk memberi uang lebih banyak melalui pajak untuk membiayai fasilitas dari para menteri ini, termasuk fasilitas olahraga pagi di Lembah Tidar. Salam sehat secara fisik, dan yang paling penting salam akal sehat.